Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Solutegat. Sambaran petir ilahi menggelegar di dalam badai yang sangat mengerikan di lautan tak berujung dan budak Fang Yuan serta anggota perburuan siluman klan Tang langsung menghitung jumlah sambaran petir tersebut, apakah yang sedang menerobos kultivasi itu berhasil atau tidak. 2, 3, 4. Detak jantung Tang Li malah berdegup kencang ketika menghitung sambaran petir ilahi itu. Seolah-olah dia yang sedang menerobos kultivasi. Makin lama sambaran petir ilahi itu makin mengerikan, bahkan siluman ikan ikut hancur berkeping-keping ketika terkena sambarannya. 11, 12, tinggal satu lagi. Apakah ia akan berhasil? Tang Li makin cemas, karena sambaran petir terakhir belum muncul. Kenapa tak muncul juga? Tang Li sudah tak sabar ingin melihatnya, karena fenomena seperti ini belum pernah ia lihat. Penatua Tang Ruo menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya kultivator itu telah mati. Sungguh sangat disayangkan. Namun, tiba-tiba suara sambaran petir yang sangat keras memekakkan telinga mereka dan menyambar siluman jing yang sedang melompat dari permukaan lautan tak berujung, yang mengakibatkan siluman itu hancur berkeping-keping. Apa kalian melihat yang terjadi barusan? Kilatan cahaya menyilaukan membuat badai yang gelap gulita malah menjadi terang dan memperlihatkan proses terakhir sambaran petir ilahi. Tak ada siapapun di sana. Siapa sih sebenarnya yang melakukan terobosan kultivasi itu? Tang San bertanya-tanya. Ini aneh sekali. Sahut Penatua Tang Ruo, karena saat ia dan rekan-rekan Rana Absolute God dari klan Tang melakukan penerobosan kultivasi di lautan tak berujung, mereka akan melakukannya di ketinggian yang mendekati awan, agar tidak digapai oleh siluman jing maupun siluman ikan lainnya, sehingga mereka hanya perlu berurusan dengan siluman Feiyu saja. Sementara itu, Fang Yuan yang berada di kerongkongan siluman Feiyu tak tahu kalau siluman itu telah ditelan siluman jing yang jauh lebih besar dan kuat. Namun, sambaran petir ilahi yang terakhir berhasil menjangkau dirinya, bahkan menghancurkan siluman jing dan siluman Feiyu membuat Fang Yuan berteriak histeris, karena rasanya seperti seluruh tubuhnya menjadi remuk dan energi spiritual yang telah diserapnya dari siluman Feiyu lenyap begitu saja. Setelah itu, badai petir pun berakhir dan siluman-siluman yang kehilangan akal segera berhamburan melarikan diri, karena kematian siluman jing membuat mereka takut. Tubuh Fang Yuan masih kejang-kejang, sehingga ia tak bisa menggunakan teknik bela dirinya dan tenggelam ke dasar lautan tak berujung. Sial, 6 batang dupa sudah berlalu, aku harus bernafas ke permukaan laut. Gerutu Fang Yuan dan kepalanya berdengung, serta merasa dadanya seperti terhimpit saja. Namun, tiba-tiba benda aneh yang dipenuhi energi spiritual jatuh ke tangannya dan ia tak bisa melihat benda apa itu, karena air laut kini telah bercampur dengan darah siluman jing beserta siluman-siluman ikan yang ditelannya. Ternyata surga masih mengasihaniku. Gumam Fang Yuan, sangat senang karena aliran energi spiritual mengalir melalui titik-titik meridiannya dan segera membanjiri dantiannya. Fang Yuan kini merasa jauh lebih kuat, dan proses penyerapan menggunakan teknik pernafasan alam juga makin ekstrim,
karena dalam sekejap benda aneh di tangannya telah kehabisan energi spiritual. Ternyata aku menyerap energi spiritual inti siluman Feiyu. Gumam Fang Yuan sembari mengedarkan energi spiritual ke segala arah untuk mencari inti siluman yang lain, karena di dalam perut siluman Jing tadi ada ribuan siluman yang telah ditelannya. Episode sebelumnya, fenomena aneh. Episode berikutnya, klan Tang memutuskan meninggalkan lautan tak berujung. Klan Tang memutuskan meninggalkan lautan tak berujung. Dan Tian Fang Yuan yang awalnya kehilangan energi spiritual akibat terserap selama proses penerobos kultivasi, kini telah terisi kembali, bahkan jauh lebih banyak dari saat ia masih di ranah Chaos Ancient God, karena ia telah menyerap puluhan inti siluman yang setara ranah Chaos Ancient God yang berserakan di dasar permukaan lautan tak berujung. Roh beladiri Phoenix juga telah melakukan transformasi, menjadi lebih besar dan anggun serta mirip dengan siluman Phoenix Nirwana atau Feng Yu saat dalam mode siluman, bukan dalam mode wanita cantik, karena roh beladiri tidak bisa melakukan awakening ke bentuk manusia. Bagaimana nasib anggota klan Tang di permukaan? Ya. Apakah mereka terkena efek dari proses penerobosan kultivasiku? Gumam Fang Yuan teringat pada mereka, dan berpikir mereka pasti sangat marah bila mengetahui penyebab anomali yang terjadi di lautan tak berujung adalah dirinya. Mungkin aku akan memberikan kompensasi beberapa inti siluman saja, pikirnya lagi, serta tak menyerap semua inti siluman yang ia temukan di dasar laut tak berujung tersebut. Namun, tiba-tiba ia melihat inti siluman yang bersinar terang dan mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar. Itu adalah harta karun nasional. Seulas senyum cerah terpancar dari sudut bibir Fang Yuan dan segera mengambil inti siluman Jing tersebut. Fang Yuan langsung duduk bersila dan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap inti siluman Jing agar proses penyerapannya berlangsung cepat. Dia kini tak perlu memikirkan tak bisa bernafas di dalam laut lagi, karena ia bisa menggunakan energi spiritual untuk tetap memacu detak jantungnya, sehingga tetap hidup. Butuh waktu satu batang dupa untuk menyerap inti siluman Jing dan Tian Fang Yuan kini dipenuhi energi spiritual yang sangat besar, bahkan ia tak perlu lagi berkultivasi selama 100 tahun ke depan, walaupun ia bertarung setiap hari. Sudah waktunya pulang hahaha. Siapkan dirimu Yuer. Aku akan menerkammu karena meninggalkan suamimu menjadi Bang Toib. Fang Yuan segera melesat ke permukaan lautan tak berujung yang memiliki ombak yang sangat ganas. Apakah senior benar-benar akan kembali ke benua Gobi? Bukankah kalian baru saja melakukan perburuan siluman dan baru memanen sedikit inti siluman saja? Tanya Xingji keheranan. Iya. Kami tak bisa lagi melanjutkan perburuan ini karena puluhan anggota klan terkuat kami telah tewas dan ini akan menjadi pukulan berat untuk klan Tang, sahut Penatua Tang Ruo. Iya. Setidaknya kami masih bisa menyematkan generasi muda klan Tang, terutama Tuan Muda Tang San dan Nona Muda Tang Li. Xingji dan Xing Chang hanya bisa mengangguk pelan saja dan sangat sedih kelompok perburuan klan Tang akan pergi, karena tak akan ada lagi yang menjadi pelindung mereka yang tak bisa meninggalkan lautan tak berujung, sebab segel budak mereka akan aktif bila mencoba menjauh dari sana. Bagaimana dengan kalian? Tanya Penatua Tang Ruo yang tetap bersikap hormat pada keduanya karena menyangka mereka juga diaken di Sekte Pedang Bintang. Xing Chang dan Xing Ji tersenyum masam.
Kami akan menunggu Tuan Muda Fang di sini. Sahut Xing Chang sembari mengeluarkan inti siluman yang diberikan oleh Penatua Tang Ruo beberapa waktu yang lalu. Bawalah ini dan jangan menolak, karena Tuan Muda Fang pasti akan marah bila mengetahui kami menerima sogokan seperti ini. Hahaha. Dengan berat hati ia mengembalikan inti siluman itu, karena kasihan melihat kelompok perburuan klan Tang malah pulang dengan tangan kosong. Episode sebelumnya, Rana Absolute God. Episode berikutnya, kemunculan Fang Yuan. Kemunculan Fang Yuan. Tanpa menunggu jawaban dari Penatua Tang Ruo, Tang San segera mengulurkan tangannya, tetapi Xing Chang masih memegang kantung penyimpanan tempat puluhan inti siluman disimpan. Tang San mengerutkan keningnya dan berpikir apakah rekan dari Fang Yuan ini sebenarnya berpura-pura ingin memberikan inti siluman itu, serta berharap Penatua Tang Ruo mengatakan klan Tang tak membutuhkannya. Tang San segera meraih kantung penyimpanan di tangan Xing Chang, tapi lagi-lagi Xing Chang masih mencengkramnya. Senior, tolong jangan memegangnya terlalu kencang, aku tak akan menjatuhkannya ke laut. Bisik Tang San, sehingga dengan senyum masam Xing Chang melonggarkan cengkeramannya, dan kantung penyimpanan itu pun berpindah tangan ke Tang San, yang dengan segera menyerahkannya pada Penatua Tang Ruo agar tidak diminta lagi. Siluman Feiyu muncul lagi. Seru pendekar klan Tang yang berjaga di dekat artefak kapal terbang. Semua masuk ke artefak kapal terbang dan kita akan pulang, tak perlu melawan siluman itu. Sahut Penatua Tang Ruo, padahal yang muncul hanya ribuan siluman Feiyu dari balik ombak ganas lautan tak berujung. Xing Chang dan Xing Ji mengerutkan keningnya karena keduanya harus melawan siluman Feiyu hingga Fang Yuan muncul lagi. Bagaimana kalau Fang Yuan tak muncul-muncul? Maka mereka akan bertarung sepanjang hari hingga siluman yang lebih kuat muncul membunuh mereka. Artefak kapal terbang klan Tang langsung melaju menjauh dari lautan tak berujung meninggalkan Xing Chang dan Xing Ji yang bermuka masam, tetapi tiba-tiba hujan pedang muncul dari langit. Tuan Muda Fang. Xing Ji langsung menitikkan air mata, dia sangat lega karena tak harus mematung selamanya di sini. Tuan Fang Yuan ternyata selamat. Seru Tang Li yang masih menatap ke arah lautan tak berujung dan mendengar suara teriakan Xing Ji. Itu tak mungkin, Lier. Mereka pasti berbohong karena ditinggal pergi oleh klan Tang kita. Sela Tang San. Namun, Tang Li yakin itu adalah Fang Yuan, karena hujan pedang itu sangat mirip dengan teknik berpedang yang digunakan olehnya. Setelah hujan pedang menghancurkan ribuan siluman Feiyu, ribuan niat pedang juga muncul yang langsung melesat ke arah gelombang lautan tak berujung, sehingga siluman Feiyu tak berani lagi muncul ke permukaan laut. Sosok tampan dengan senyum cerah melayang 100 tombak dari permukaan laut dan dalam satu kedipan mata sosok tampan itu telah muncul di atas artefak kapal terbang klan Tang. Semua anggota klan Tang terkejut melihat pemuda tampan di hadapan mereka, padahal beberapa waktu yang lalu ia masih ranah Chaos Ancient God. Namun, kini telah menjadi ranah Absolute God. Tuan Fang Yuan, kamu ternyata masih hidup. Seru Tang Li segera memeluk Fang Yuan, sehingga Tang San menggertakkan giginya karena cemburu melihat Tang Li malah menyukai pria asing yang latar belakangnya tak jelas. Apakah ia seorang buaya yang telah menjerat banyak wanita ke pangkuannya atau pria yang berpura-pura polos saja? Penatua Tang Ruo tak tahu apakah harus senang Fang Yuan selamat atau marah,
Karena gara-gara penerobosan kultivasi Fang Yuan lah banyak ahli bela diri klan Tangnya berguguran ketika mencoba kabur dari lautan tak berujung. Namun, bila nona mudanya menikah dengan Fang Yuan, maka klan Tang akan beruntung juga, karena mendapatkan pendukung hebat dari Sekte Pedang Bintang dengan basis kultivasi tinggi. Hahaha. Aku juga sangat bersyukur kalian baik-baik saja Nona Li. Fang Yuan mengelus kepala Tang Li yang membenamkan wajahnya di dada Fang Yuan. Episode sebelumnya, klan Tang memutuskan meninggalkan lautan tak berujung. Episode berikutnya, kemunculan musuh lama. Namun, Fang Yuan mengerutkan keningnya menatap ke arah utara lautan tak berujung itu dan ia merasakan sosok yang sangat kuat telah muncul. Kenapa mereka tahu aku ada di sini? Gumam Fang Yuan, karena salah satu di atas artefak kapal terbang yang mendekat ke arah mereka itu adalah sosok yang sering berbuat ulah padanya. Penatua Tang Ruo tahu kalau Fang Yuan sedang panik. Ada apa Tuan Fang Yuan? Apakah Anda mengenali mereka? Tanya Penatua Tang Ruo juga menoleh ke arah artefak kapal terbang yang sedang mendekati mereka. Tang San dan murid-murid klan Tang keheranan, karena mereka tak melihat apa-apa di sekitar mereka dan curiga ada musuh yang mendekat. Mereka hanya mengejarku dan klan Tang tak perlu terlibat dalam masalah ini, karena mereka adalah entitas yang tak mungkin kalian singgung. Sahut Fang Yuan segera mendorong pelan bahu Tang Li agar tidak memeluknya. Di dalam kantung penyimpanan ini ada inti siluman dan... Maaf Nona Li, sebenarnya aku telah memiliki seseorang yang mengisi hatiku. Tolong jangan marah atau kecewa, karena masih banyak pria baik-baik di luar sana. Fokuslah berkultivasi dan saat kamu mencapai ranah Tianzun, pergilah ke Sekte Lotus Surgawi, katakan kamu direkomendasikan oleh Fang Yuan anak matriark mereka hahaha. Dalam satu kedipan mata Fang Yuan langsung menghilang dari pandangan Tang Li yang menitikkan air mata, karena terkejut mendengar ucapan Fang Yuan. Penatua Tang Ruo dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas panjang, karena tak mungkin memaksa Fang Yuan agar mencintai nona muda mereka, walaupun tahu Tang Li kini sedang patah hati pada pria pertama yang ia sukai. Tang San ingin menghibur Tang Li, tetapi Tanggu menepuk pundaknya dan menggelengkan kepala agar ia membiarkan Tang Li seorang diri saja. Dia membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan pahit yang ia rasakan saat ini, karena perasaan seseorang tak mungkin bisa dipaksakan, kecuali seperti Fang Yuan yang bermodalkan harta berlimpah memaksa Xiao Yue menjadi istrinya dan lama-lama Xiao Yue mencintainya juga setelah merasakan kebaikan Fang Yuan, serta menyadari ketampanannya juga setara dengan para pangeran Kekaisaran Wei. Lier. Jangan bersedih, kamu masih memiliki kesempatan mendapatkannya bila kamu giat berkultivasi, karena dia adalah putra dari matriark Lotus Surgawi dan kamu tahu, para pria biasanya memiliki beberapa selir seperti ayahmu, bisik Penatua Tang Ruo, tetapi Tang Li hanya tersenyum saja menanggapinya dan menyeka air matanya. Aku baik-baik saja Penatua Ruo. Oh ya, kita tidak pulang dengan tangan kosong, karena di dalam sini ada ratusan inti siluman yang setara ranah Chaos Ancient God. Seru Tang Li yang membuat semua anggota klan Tang tercengang mendengarnya. Mereka sangat senang, bahkan Penatua Tang Ruo tersenyum cerah,
karena inti siluman Chaos Ancient God itu setara dengan ratusan ribu keping emas serta sangat berguna untuk anggota klan Tang yang masih di ranah immortal untuk menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Tuan Muda Fang, kami sangat... Belum selesai Xingji berbicara, tiba-tiba artefak kapal terbangnya melaju dengan kecepatan tinggi ke arah lautan tak berujung. Apa Anda gila Tuan Muda? Sangat berbahaya memasuki bagian terdalam dari lautan tak berujung ini walaupun Anda telah naik ke ranah Absolute God. Fang Yuan menggertakkan giginya dan menoleh ke arah belakang. Kita kedatangan tamu tak diundang dan kita tak boleh melibatkan anggota klan Tang dalam masalah ini. Serta bukankah tempat paling berbahaya justru kadang akan menjadi tempat teraman hehehe. Xingji mengerutkan keningnya, bagaimana Fang Yuan tetap tenang padahal sedang memasuki sarang siluman dan ia juga merasa sosok yang mengejar mereka lebih kuat dari kelompok perburuan klan Tang. Kenapa Tuan Muda Fang sangat senang mencari masalah dengan banyak pihak? Ya. Gumam Xingji menghela nafas panjang. Episode sebelumnya. Kemunculan Fang Yuan. Episode berikutnya. Masuk ke perangkap Fang Yuan. 3 batang dupa pun berlalu. Fang Yuan telah menerbangkan artefak kapal terbang puluhan ribu mil jauhnya ke bagian terdalam lautan tak berujung, yang cuaca di sana sangat ekstrim, kadang-kadang hujan lebat disertai badai petir, kabut tebal yang di dalam kabut itu berkeliaran siluman Feiyu, dan fenomena aneh lainnya yang belum pernah Fang Yuan lihat. Hahaha. Kalian sangat bodoh sekali. Bukannya kabur ke arah benua tengah, kalian malah kabur ke lautan tak berujung ini. Ejek Xiaowan, murid yang dulunya adalah nomor 1 di arena gladiator, tetapi Fang Yuan mengalahkannya dan sejak itu Xiaowan berkultivasi dengan giat, kemudian ia mendapatkan pencerahan dan naik ke ranah Chaos Ancient God beberapa hari yang lalu. Namun, rombongan klan Xiaonya penasaran dengan fenomena aneh yang terjadi di pinggiran lautan tak berujung dan curiga ada ahli bela diri lain yang juga sedang melakukan terobosan kultivasi selain Xiao Wan yang langsung dikawal oleh belasan anggota klan Xiao. Saat mereka mendekati artefak kapal terbang berlambang klan Tang, tiba-tiba saja Xiao Wan merasakan aura keberadaan Fang Yuan, karena cincin Bian Selongnya sudah rusak, sehingga ia tak bisa lagi menyamarkan auranya. Xiao Wan sangat terkejut melihat basis kultivasi Fang Yuan telah naik lagi, padahal baru setahun yang lalu ia menerobos ke ranah Chaos Ancient God, sehingga ia akhirnya menyadari mengapa klan Xiaonya ingin membunuh Fang Yuan. Sebenarnya bukan hanya sekedar merebut pedang matahari atau memisahkan Fang Yuan dengan Xiao Yue, tetapi bakatnya juga terlalu mengerikan. Xiao Wan langsung mengatakan pada penatua ke-20 yang mengawalnya, kalau orang yang kabur dari artefak kapal terbang klan Tang adalah Fang Yuan yang klan Xiaonya cari-cari selama ini. Penatua ke-20 klan Xiao langsung memerintahkan mereka untuk membuntuti Fang Yuan hingga ke bagian terdalam dari lautan tak berujung tersebut. Fang Yuan tak menanggapi ejekan Xiao Wan yang biasanya selalu bersikap tenang dan sok misterius. Namun, kini entah mimpi apa ia semalam, sehingga kepribadiannya tiba-tiba berubah. Apakah gara-gara tak ada murid-murid Sekte Naga Surgawi di sini, sehingga ia tak perlu melakukan pencitraan agar terlihat berwibawa? Apakah kamu sudah bosan hidup, Xiao Wan? Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan. Apa matamu sudah buta, sehingga tak melihat basis kultivasiku yang sekarang? Fang Yuan menyombongkan diri. Xiao Wan,
Penatua ke-20 dan anggota klan Xiao langsung mengerutkan kening mendengar ucapan sombong dari Fang Yuan, padahal pihak yang terkepung saat ini adalah dirinya yang hanya membawa 2 pengawal saja. Bukankah kamu yang gila? Coba lihat dengan matamu, ada 5 ranah Absolute God dan 12 ranah Chaos Ancient God di sisi klan Xiao kami, yang langsung dipimpin oleh Penatua ke-20. Xiao Wan mencibir Fang Yuan. Fang Yuan tetap bersikap tenang, sementara Xing Ji dan Xing Chang sangat ketakutan, bahkan kaki mereka gemetaran karena lawan mereka adalah entitas yang tak boleh disinggung oleh siapapun di dunia ini. Itu terlalu sedikit, sahut Fang Yuan dengan senyum cerah. Coba lihat ke belakangku, katanya lagi sembari merentangkan kedua tangannya. Penatua ke-20 klan Xiao mengerutkan keningnya karena merasakan niat membunuh yang sangat aneh pada Fang Yuan, seperti tidak ditujukan pada mereka saja, dan ia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk melihat apa sebenarnya yang muncul di belakang Fang Yuan. Episode sebelumnya, kemunculan musuh lama. Episode berikutnya, segel heksagram. Segel heksagram. Siluman Feiyu ranah Absolute God sebesar gunung keluar dari kabut merah di belakang Fang Yuan, yang diikuti oleh ribuan siluman Feiyu berukuran kecil di sebelah dan belakangnya. Kenapa bocah sialan ini malah memprovokasi siluman? Gerutu Penatua ke-20 segera mengeluarkan pedang roh kelas surga miliknya. Karena Fang Yuan telah membunuh ribuan siluman selama dilatih oleh kakeknya di klan Fang, maka niat membunuh miliknya justru mengintimidasi para siluman, bukan mengintimidasi manusia, sebab ia hanya membunuh beberapa orang saja selama hidupnya dan kebanyakan korbannya adalah musuh yang memang harus disingkirkan, bukan dengan sengaja membunuh orang agar niat membunuhnya sangat mengintimidasi. Dari permukaan lautan tak berujung melompat siluman Jing yang ukurannya jauh lebih besar dari siluman Jing yang ada di pinggiran lautan tak berujung. Persiapkan formasi, seru Penatua ke-20. Aku harus menyelamatkan nyawa Tuan Muda Xiao Wan agar tidak terbunuh oleh siluman Feiyu ini, gumamnya. Gambar heksagram berwarna emas muncul di bawah kaki anggota klan Xiao dan saat siluman Feiyu menabrak mereka, siluman itu malah berhenti, karena ia seperti menabrak tembok kokoh tak kasat mata. Siluman Feiyu tampak terkejut dan mengalihkan pandangannya pada Fang Yuan yang melayang tak jauh darinya, kemudian siluman Feiyu berukuran kecil langsung terbang ke arah Fang Yuan. Seandainya artefak perisai besiku tak rusak, gumam Fang Yuan, yang terpaksa harus melawan ribuan siluman Feiyu yang terbang ke arahnya. Ribuan niat pedang api melayang di atas Fang Yuan dan ia kemudian menjentikkan jarinya, sehingga ribuan niat pedang api itu menusuk ribuan siluman Feiyu. Oak! Siluman Feiyu berukuran raksasa langsung berteriak marah, karena anak-anaknya dibunuh dengan mudah oleh Fang Yuan, sehingga ia menabrakkan kepalanya ke segel heksagram anggota klan Xiao. Karena siluman Feiyu itu mengira mereka semua satu komplotan dan ia tak bisa langsung menyerang Fang Yuan, sebab sangat sulit berputar ke arah Fang Yuan dengan tubuh seukuran gunung tersebut. Apa yang harus kita lakukan, Penatua? Jangan sampai Fang Yuan kabur lagi, tanya Xiao Wan heran melihat Penatua ke-20 hanya berdiam diri di dalam segel heksagram saja. Padahal kekuatan mereka lebih unggul dari Fang Yuan. Tenang saja Tuan Muda Wan. Dia tak akan bisa pergi kemana-mana dan kita harus melihat teknik andalan yang selalu disembunyikannya selama ini,
Karena aku curiga kenapa ia selalu lolos dari kejaran Xiao Jian, Penatua ke-20 memperhatikan Fang Yuan yang hanya menggunakan niat pedang saja melawan ribuan siluman Feiyu, bahkan ia tak menghunus pedang matahari yang ada di punggungnya. Xiao Wan hanya menggertakkan giginya dan tidak berani menyangga ucapan Penatua ke-20 walaupun dirinya adalah tuan muda yang merupakan cucu kandung dari leluhur klan Xiao. Namun, secara hierarki, ia harus patuh dan hormat pada Penatua ke-20. Apakah selama ini kekuatan klan Xiao hanya gertakan saja? Kalau tahu begini aku tak perlu repot-repot lari setiap bertemu Xiao Jian. Fang Yuan menghela nafas panjang berpura-pura merasa telah membuat keputusan bodoh, padahal ia ingin memprovokasi mereka agar mereka bertarung melawan siluman Feiyu Rana Absolute God yang sedang menabrakkan kepalanya ke segel heksagram. Penatua ke-20 hanya tersenyum menanggapi seruan Fang Yuan, sehingga ia mengerutkan keningnya, karena ada juga kultivator yang lebih licik darinya. Fang Yuan menoleh ke arah kabut merah di belakangnya dan berpikir ia tak boleh berlama-lama di sini, karena siluman kuat lainnya pasti akan muncul akibat darah siluman Feiyu yang mencemari air lautan tak berujung di bawah mereka. Aku harus menghancurkan segel heksagram itu, tetapi bagaimana caranya? Kepala dan moncong gergaji siluman Feiyu saja tak bisa menghancurkannya, gumam Fang Yuan sembari menjentikkan jarinya untuk mengarahkan niat pedang api ke arah ribuan siluman Feiyu berukuran kecil yang berusaha mengerumuninya. Episode sebelumnya. Masuk ke perangkap Fang Yuan. Episode berikutnya. Segel heksagram terguncang. Segel heksagram terguncang. Xiao Wan. Apakah kamu pikir bersembunyi di sana akan membuatmu aman? Hehehe. Fang Yuan menghunus pedang matahari. Xiao Wan mengerutkan keningnya, merasa tawanya itu mengandung pesan tersirat dan ia langsung teringat dengan teknik pedang Fang Yuan yang mampu mengeluarkan siluet pedang sebesar gunung. Xiao Wan berkeringat dingin, dengan basis kultivasi ranah Chaos Ancient God-nya tak mungkin bisa menangkis pedang raksasa itu, kecuali Penatua ke-20 turun tangan menolongnya. Penatua. Kita harus menyerangnya sekarang juga atau kita akan menyesalinya nanti. Seru Xiao Wan, panik. Namun, Penatua ke-20 menggeleng pelan dan tersenyum menatap Xiao Wan. Apa yang kamu takutkan? Segel heksagram klan Xiao kita adalah yang terhebat di dunia ini dan tak akan ada yang mampu menghancurkannya, sahutnya masih meremehkan kemampuan Fang Yuan. Xiao Wan berpikir jawaban Penatua ke-20 ada benarnya, mungkin ia terlalu takut pada Fang Yuan, sehingga menganggap 5 Rana Absolute God klan Xiao-nya tidak sanggup menahan serangannya. Langit terdengar bergemuruh, tetapi mereka menganggap itu hanya fenomena aneh yang disebabkan lautan tak berujung, dan mereka juga tak bisa melihatnya, karena langit ditutupi awan merah. Dia menggunakan jurus pedang terkuatnya, Penatua. Xiao Wan langsung menyadari apa yang terjadi melakukan gerakan mengayunkan pedang dari Fang Yuan. Perkuat segelnya. Seru Penatua ke-20 sembari menengadah menatap awan merah, penasaran seperti apa pedang sebesar gunung yang ditakutkan oleh cucu leluhur klan Xiao-nya itu. Aku berharap ini bisa menghancurkan segel itu. Gumam Fang Yuan, menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor yang kini bisa digunakan 5 kali dalam sehari, jadi ia tidak perlu menyimpan teknik ini untuk digunakan dalam keadaan terdesak saja lagi.
Penatua ke-20 mengerutkan keningnya saat pedang yang besar dan dipenuhi kobaran api muncul dari balik awan merah. Dia langsung mengayunkan pedang roh kelas surga miliknya agar pedang raksasa itu tidak mendorong segel heksagram ke permukaan lautan tak berujung yang dipenuhi berbagai siluman. Gerakan kedua jurus pedang darah iblis. Pedang roh kelas surga di tangan Penatua kedua bertransformasi menjadi tangan yang sangat besar dan ratusan mata muncul di telapak tangan itu. Xiao Wan menjauh dari Penatua ke-20 karena teknik berpedangnya itu akan menghisap kehidupan musuh yang menyentuh telapak tangan tersebut. Dan dia sangat jarang menggunakan teknik ini kalau tidak dalam keadaan terdesak saja. Akhirnya kalian mengerti apa yang kutakutkan? Gumam Xiao Wan menyesalkan sikap anggota klannya yang meremehkan seruannya. Pedang Penatua ke-20 yang telah bertransformasi itu berbenturan dengan pedang raksasa yang jatuh dari langit. Kemudian ratusan mata di telapak tangan iblis itu menyerap energi spiritual dari pedang raksasa yang dipenuhi kobaran api. Namun, Penatua ke-20 malah menyemburkan seteguk darah dan keningnya berkerut. Bagaimana mungkin api dari pedang itu malah menyakiti pedang iblisnya? Apakah itu api penyucian dari domain dewa? Gerutu Penatua ke-20, karena itulah iblis tak pernah bisa mengalahkan dewa dan akan selalu lebih lemah dari mereka walaupun iblis berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi. Penatua Rana Absolute God lainnya ingin membantunya, tetapi Penatua ke-20 melambaikan tangan agar mereka tetap pada formasi untuk mencegah segel heksagram hancur, karena siluman Feiyu masih menabrakkan kepalanya ke segel heksagram tersebut. Aku baik-baik saja. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Episode sebelumnya. Segel heksagram. Episode berikutnya. Pedang iblis. Pedang iblis. Namun, tiba-tiba tangan iblis, pedang roh kelas surga Penatua ke-20 terbakar dan dalam sekejap menjadi debu. Penatua ke-20 kembali menyemburkan seteguk darah dan ia dengan cepat menekan beberapa titik meridiannya, kemudian menelan pil penyembuhan kelas surga. Segel heksagram bergetar hebat karena dua kekuatan besar menggoncangnya. Kami tak bisa lagi menahan segel heksagram ini, Penatua. Kita harus melepaskannya dan bertarung secara langsung. Seru Rana Absolute God lainnya. Penatua ke-20 menggertakkan giginya, karena prioritas utama mereka adalah menjaga keselamatan Xiao Wan bagaimanapun caranya, karena ia termasuk generasi muda klan Xiao yang sangat berbakat dan tentunya cucu dari leluhur klan Xiao juga. Kalau Xiao Wan mati di sini, maka mereka juga akan dipastikan akan dieksekusi juga bahkan keluarga mereka yang tidak terlibat juga akan kena imbasnya. Makanya Penatua ke-20 kesulitan membuat keputusan, mengingat siluman Feiyu malah menargetkan mereka bukan Fang Yuan yang ada di sebelahnya. Segel heksagram tiba-tiba meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi akibat ditekan pedang raksasa dari gerakan ketiga jurus pedang meteor Fang Yuan, sehingga Xiao Wan dan lainnya menjadi panik, karena siluman Jing tiba-tiba melompat dari permukaan lautan tak berujung dengan mulut terbuka lebar, bersiap memasukkan orang-orang dari klan Xiao tersebut. Hancurkan segel heksagram. Seru Penatua ke-20. Xiao Xi, Xiao Han. Serang Fang Yuan dan sisanya lindungi Tuan Muda. Penatua ke-20 menarik lengan Xiao Wan dan terbang menjauh dari pedang raksasa yang berjarak beberapa tombak saja dari mereka. Tolong. Tidak kek.
5 ranah Chaos Ancient God klan Xiao tidak berhasil menghindari pedang raksasa dan langsung membakar tubuh mereka menjadi debu. Detak jantung Xiao Wan berdetak kencang dan berkeringat dingin. Dia nyaris bertemu Dewa Yama di dunia bawah dan dilempar ke neraka, karena ia sadar diri telah banyak melakukan kejahatan walaupun menggunakan tangan bawahannya. Pedang raksasa itu masuk ke mulut siluman Jing yang langsung merobek mulutnya, karena ukuran pedang raksasa itu jauh lebih besar dan tembus ke ekornya membuat siluman Jing yang terkenal memiliki sisik yang tebal dan memiliki pertahanan tinggi itu langsung mati, karena kelemahannya adalah bagian dalam tubuhnya dan kebetulan pedang raksasa masuk melalui mulut juga. Mengerikan. Gumam Xiao Wan mengepal tangannya. Ah, sayang sekali. Aku tak bisa mengambil inti silumannya karena ada banyak siluman Jing lainnya di bawah sana. Sesal Fang Yuan karena inti siluman itu adalah harta karun berharga tinggi. Jangan pikirkan harta karun Tuan Muda, bagaimana kita melawan 2 ranah Absolute God itu. Gerutu Xing Chang yang berlindung di belakang Fang Yuan. Tenang saja, rekan kita yang akan melawan mereka. Sekarang bagaimana cara membunuh Tuan Muda mereka agar klan Xiao makin membenciku hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Xing Chang dan Xing Ji mengerut kening karena tuan yang memperbudak mereka ini sangat gila, sebab memprovokasi musuh yang mengerikan dan mereka yakin nyawa mereka hanya seumur jagung saja serta tak bisa menjalani hidup nyaman ke depannya. Ucapan Fang Yuan ternyata benar, siluman Feiyu langsung menghadang Xiao Xi dan Xiao Han, yang membuat keduanya harus melenyapkan siluman Feiyu lebih dulu agar bisa mencapai tempat Fang Yuan. Tuan Muda. Awan merahnya menjadi hitam. Seru Xing Ji keheranan. Mereka sudah datang, kita harus pergi sekarang juga. Sahut Fang Yuan. Namun, sebelum itu aku akan memberikan hadiah menarik pada klan Xiao. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan. Dia kembali mengayunkan pedang matahari 4 kali berturut-turut dan gemuruh kembali terdengar sangat keras, yang mengakibatkan fluktuasi energi spiritual di lautan tak berujung tersebut. Sial! Bukankah menurut mata-mataku di kelompok Phoenix, Fang Yuan hanya bisa menggunakan teknik berpedang itu sekali dalam sehari saja? Gerutu Xiao Wan dengan wajah masam. Episode sebelumnya. Segel heksagram terguncang. Episode berikutnya. Kemarahan leluhur klan Xiao. Kemarahan leluhur klan Xiao. Penatua ke-20 terkejut mendengar ucapan Xiao Wan. Kalian tahan serangan itu, aku akan menyelamatkan Tuan Muda. Dia langsung terbang sejauh mungkin dari bawahannya itu, karena yakin Fang Yuan akan menargetkan anggota klan Xiao yang berkerumun saja. Namun, ia tak menyangka pedang raksasa yang muncul dari balik awan merah malah melesat ke arah mereka, padahal ia sudah terbang sejauh 1 mil, teknik berpedang itu seperti sudah menandai lawannya saja. Penatua Xiao Wan panik dan segera menghunus pedang roh kelas surga miliknya. Terbanglah sejauh mungkin. Teriak penatua kedua melempar tubuh Xiao Wan menjauh darinya, karena sudah terlambat mengelak dari pedang raksasa yang jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam 1 kedipan mata saja pedang raksasa itu telah muncul di atas kepalanya. Penatua ke-20 membuat segel heksagram menangkis pedang raksasa itu dan ia terlempar ke bawah, serta tercebur ke dalam ombak ganas lautan tak berujung. Namun, di dalam lautan tak berujung,
kekuatan pedang raksasa itu malah menyusut, sehingga Penatua ke-20 tetap hidup walaupun harus bertarung melawan berbagai siluman ikan untuk mencapai permukaan lautan tak berujung. 3 lagi. Penatua ke-20 terkejut melihat 3 pedang raksasa meluncur ke arah Xiao Wan yang terbang menjauh dari ketiga pedang raksasa itu. Sial, aku harus menyelamatkan Tuan Muda. Gerutunya segera terbang ke arah Xiao Wan. Namun, Xiao Wan langsung hancur berkeping-keping yang membuat Penatua ke-20 menggertakkan giginya dan tertunduk lesu. Leluhur klan Xiao membuka matanya ketika ia mendengar laporan dari pelayan klan Xiao, bahwa batu kehidupan Xiao Wan telah hancur. Dia tertegun sejenak dan cahaya seperti kunang-kunang terbang ke arah keningnya, kemudian leluhur klan Xiao menitikkan air mata. Fang Yuan. Nama itu terucap dari leluhur klan Xiao sembari berjalan ke arah jendela dan teringat peristiwa masa lalu, di mana nama yang sama telah menghancurkan kerajaan suci Heidong. Leluhur. Pelayan wanita itu ingin bertanya apa perintahnya, tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi butiran debu. "Kamu berisik sekali," kata leluhur klan Xiao langsung menghilang dari sana dan muncul di aula utama kediaman klan Xiao. Putra-putri leluhur klan Xiao serta beberapa penatua telah menunggu di sana, termasuk patriark klan Xiao yang merupakan putra pertamanya. "Ayah, leluhur." Mereka menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada leluhur klan Xiao yang hanya melambaikan tangan dan duduk di kursi giok yang seharusnya ditempati oleh patriark klan Xiao. Namun, dengan kehadirannya patriark klan Xiao langsung mengosongkan tempat duduk itu dan rela duduk satu di kursi tempat para penatua. Leluhur klan Xiao segera duduk dan menatap putra-putrinya dan para penatua. Aula itu menjadi hening, menunggu suara keluar dari mulutnya tapi ia tetap diam dan hanya terdengar helaan nafas panjang saja. Putra kelimanya segera berdiri dan menangkupkan tinju sebelum berbicara, karena darahnya sudah mendidih akibat kematian Xiao Wan dan sangat ingin tahu apa yang menyebabkannya mati, padahal Penatua ke-20 mengawalnya ke pinggiran lautan tak berujung untuk melakukan penerobosan kultivasi ke ranah Chaos Ancient God. "Ayah, Waner dibunuh oleh Fang Yuan yang telah mencapai ranah Absolute God, bahkan ia telah memahami potensi dari pedang matahari," sahut leluhur klan Xiao. "Aku curiga Liu Ruxu pengkhianat itu telah mengajarinya. Entah apa yang dipikirkan olehnya sehingga membesarkan benalu itu, bahkan Xiao Yue juga tetap mencintainya pada di masa lalu pemuda itulah yang membunuhnya." Fang Yuan. Semua orang di ruangan itu terkejut mendengarnya. Mereka tak menyangka kecepatan kultivasi Fang Yuan sama hebatnya dengan Xiao Yue yang kini bersembunyi di hutan berkabut. Episode sebelumnya, Pedang Iblis. Episode berikutnya, Pengejaran Klan Xiao. Pengejaran Klan Xiao. "Izinkan aku pergi ke lautan tak berujung untuk melawan pembunuh anakku itu, Ayah," seru putra kelimanya. Bahkan aura pembunuh merembes dari tubuhnya, sehingga yang lainnya terpaksa menggunakan energi spiritual mereka untuk membendungnya agar tidak menyakiti mereka. "Aku juga bersedia ikut ke lautan tak berujung untuk membalaskan kematian Tuan Muda Xiao Wan." Aku juga. Beberapa penatua segera mengajukan diri, karena mereka sangat dekat dengan putra kelima leluhur klan Xiao, sehingga mereka tak ingin membiarkan dirinya sendiri yang melawan Fang Yuan yang telah memahami kehebatan pedang matahari. "Aku juga sudah lama tak berjumpa lawan tangguh,"
sepertinya sudah saatnya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Seru putra bungsu leluhur klan Xiao yang memiliki roh bela diri rubah api dan yang akan dinikahkan dengan Xiao Yue yang memiliki roh bela diri rubah putih. Bila keduanya menikah maka akan melahirkan anak yang memiliki roh bela diri ganda, yaitu api dan es atau istilahnya memiliki yin dan yang sehingga ia bisa menggunakan pedang matahari dan pedang bulan secara bersamaan. Jika rencana ini berhasil maka klan Xiao akan menjadi klan terhebat yang mampu mengguncang langit, bahkan mereka mungkin akan sejajar dengan para dewa. Namun, rencana yang telah disusun rapi itu dirusak oleh Fang Yuan. Leluhur klan Xiao tetap diam dan membiarkan putra-putrinya berbicara. Bagaimana menurutmu, Patriark? Leluhur klan Xiao bertanya pada putra pertamanya, karena dialah pemimpin klan Xiao, sementara dirinya hanyalah sebagai penasihat saja, walaupun semua anggota klan Xiao menganggapnya pemimpin yang sebenarnya dan ucapannya wajib dilaksanakan. Patriark klan Xiao segera berdiri dan semua yang hadir di ruangan itu pun diam, serta menatapnya dengan seksama. Adik kelima dan bungsu akan membawa pendekar elit klan Xiao ke lautan tak berujung untuk mendapatkan pedang matahari dan untuk bocah Fang Yuan itu, terserah kalian saja. Namun, jangan hancurkan tubuhnya karena tubuhnya masih bisa digunakan untuk memaksa Xiao Yue keluar dari hutan berkabut, kata Patriark klan Xiao. Penatua ke-15 pergi ke benua utara, hancurkan klan Fang dan penatua ke-16 hancurkan klan Xiao di benua Qingyun, tetapi jangan bunuh ayah dan ibu Xiao Yue. Penatua ke-15 dan penatua ke-16 langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kami akan menjalankan tugas ini dengan baik, Patriark. Sahut keduanya. Terima kasih kakak pertama. Akan kupastikan bocah Fang Yuan itu mengalami kematian yang menyakitkan. Putra kelima leluhur klan Xiao mengepal tangannya, sedangkan putra bungsu klan Xiao hanya tersenyum tipis saja. Akhirnya aku bisa keluar lagi setelah 100 tahun terkurung di ruang meditasi mempelajari teknik terakhir dari gulungan bela diri jurus pedang meteor yang pedangnya malah ada pada musuh. Sungguh takdir yang konyol hehehe. Putra bungsu bergumam. Hati-hatilah adik Xiao Mo dan adik bungsu Xiao Fei, jangan anggap remeh bocah itu. Asal kalian tahu saat ia masih Rana Immortal, tak ada murid-murid kelima sekte di benua tengah yang mampu mengalahkannya. Sahut Patriark klan Xiao mengingatkan kedua adiknya. Tenang saja, selama adik Fei menemaniku maka Fang Yuan itu tak akan mampu menggores kulitku, jawab Xiao Mo, putra kelima leluhur klan Xiao. Kalau begitu, gunakanlah jimat teleportasi ke sana karena bocah itu sangat lihai dan ahli dalam melarikan diri. Setelah leluhur klan Xiao dan ia langsung menghilang dari ruangan itu, sekaligus menunjukkan bahwa ia menyetujui usulan Patriark klan Xiao. Penatua ke-20 segera terbang kembali ke tempat ia meninggalkan bawahannya. Dia tercengang. Para ranah Chaos Ancient God klan Xiao-nya telah berguguran karena tak sanggup melawan serangan Fang Yuan, sementara Xiao Xi dan Xiao Han telah melukai siluman Fei Yu, kemungkinan beberapa serangan lagi siluman itu akan kalah. Namun, yang membuat penatua ke-20 geram adalah kenapa dua ranah Absolute God lainnya masih belum mampu mengalahkan Fang Yuan. Masuk ke artefak kapal terbang. Seru Fang Yuan pada Xing Ji dan Xing Chang yang dipenuhi luka-luka karena menahan serangan siluman Fei Yu yang muncul dari belakang.
sebab tugas mereka adalah melindungi punggung Fang Yuan, sehingga ia fokus melawan anggota klan Xiao. Xing Ji dan Xing Chang segera melompat ke artefak kapal terbang, kemudian dari awan merah yang berubah menjadi hitam muncul kawanan siluman Feiyu Rana Absolute God yang tak terhitung jumlahnya. Darah siluman Feiyu yang mati sebelumnya telah memikat mereka, makanya mereka berbondong-bondong datang ke sumber darah tersebut. Episode sebelumnya, kemarahan leluhur klan Xiao. Episode berikutnya, bala bantuan klan Xiao.